warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sakina Alaskia. Saya di sini akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Amalia Sakina Alaskia, NPM 211-331-00067, Tantri Ayu 191-331-00057, Setia Aji Nuraini 191-446-00127, Fadila Dwi Putri 191-446-00150, Angelika Sukmadewi 191-446-00197, Anggar Siwi Pramudita 201-446-00284, Elza Levina Syahda 211-331-00046, dan Yuli Fatmilia 211-331-00047. Kami dari kelompok 7 membahas proposal mengenai business plan makrosa atau makaroni rasa. Berikut pemaparannya. Saya Tantri Ayu Lestari. Untuk penjelasan yang pertama yaitu makaroni merupakan salah satu pasta yang bentuknya seperti pipa kecil yang bengkok membentuk busur. Makaroni biasanya diolah dengan saus krim dan kacang polong. Makaroni sendiri dapat dihidangkan dengan bahan lainnya seperti daging ayam, daging sapi, sayur-sayuran, dan masih banyak lainnya sesuai selera masing-masing. Permasalahan yang pertama, ada berbagai macam permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap makrosa atau makaroni rasa. Yang kedua, bagaimana peluang pasar makrosa atau makaroni rasa. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan makrosa. Di samping ada permasalahan, yaitu ada tujuan juga. Yang pertama, tujuannya yaitu mengetahui respon masyarakat terhadap makrosa. Yang kedua, mengetahui peluang pasar makrosa. Yang ketiga, mengetahui strategi pemasaran yang tepat untuk memasarkan makrosa. Di samping tujuan juga ada manfaat. Yang ada berbagai macam manfaat. Yang pertama, membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan kepekaan terhadap peluang bisnis, usaha yang bernilai ekonomis dan dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam menciptakan produk bermanfaat. Yang terakhir, ada menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis pasar. Strategi yang dilakukan makrosa adalah dengan melakukan segmentasi pasar, merancang pesan yang akan disampaikan, memilih saluran pemasaran, dan merancang bauran pemasaran. Makaroni makrosa ini menetapkan segmen pasarnya yaitu konsumen dari usia remaja hingga dewasa dan semua kalangan kelas bawah hingga kelas atas. Pesan yang ingin disampaikan dalam pemasaran segmen pasar yaitu anak remaja dan dewasa. Analisis pasar yang digunakan dalam persaingan pasar ini adalah promosi dan pemasaran. Segmentasi pasar menjadi acuan bagi perusahaan dalam membuat suatu produk lebih spesifik dan memenuhi kebutuhan sebagian pasar yang menjadi targetnya. Dari segmentasi tersebut, makrosa ini bisa menetapkan target sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada target konsumen menjadi lebih tepat. Dari makrosa atau makaroni rasa ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori pelanggan, yaitu yang pertama first customer atau pelanggan awal. Produk makaroni makrosa ini memiliki target konsumen awal yaitu remaja dan dewasa, di mana setiap remaja dan dewasa akan selektif dalam memilih cemilan yang akan dikonsumsinya. Yang kedua, pelanggan kedua. Produk makaroni makrosa ini memiliki cycle target
Penjelasan yang selanjutnya adalah analisis 4P. Yang pertama yaitu produk. Makrosa adalah sebuah makanan pendamping yang berbahan dasar makaroni. Makanan ini dapat dinikmati di berbagai suasana. Bisa menjadi makanan pendamping saat makan, bisa juga menjadi makanan camilan di saat waktu luang. Kemudian yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang ditetapkan cukup terjangkau, yaitu sebesar 12.000. Akan memudahkan kepada para pencinta makaroni. Dengan harga segitu, kita bisa menikmati aneka jenis makanan berbahan utama makaroni tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat pembuatan dan penjualan yang kami gunakan itu menjadi satu wilayah, yaitu berwilayah di Yogyakarta, tepatnya di daerah Jalan Sonopagis, Lor, nomor 236 Sonosewu, Ngesti Harjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian analisis yang terakhir, yang keempat, yaitu promotion. Untuk media promosi yang kami gunakan, yaitu dengan memanfaatkan media offline dan juga media online. Kemudian untuk analisis yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Rasa yang dihadirkan oleh makaroni rasa atau makrosa sangatlah menarik karena ada banyak rasa dan kandungan bahan yang menyehatkan bagi kesehatan, di mana konsep ini menawarkan olahan cemilan yang bisa awet untuk beberapa hari. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Sayangnya masih adanya wabah COVID-19 yang belum mereda sehingga menyebabkan pemasaran produk yang tidaklah maksimal. Selain itu, dengan banyaknya persaingan bisnis cemilan yang ada di kota ini. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang makanan makaroni ini cukup luas karena dengan adanya kreativitas dan inovasi usaha yang kami terapkan di bisnis kita, sehingga ini membuat kami bisa menguasai pasar dengan mudah. Kemudian untuk analisis yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancaman dalam memproduksi makaroni ini adalah tepatnya saat pandemi ini banyak konsumen yang mulai berhenti untuk mengonsumsi makaroni tersebut. Selain itu, ancaman yang lainnya adalah terkait terbatasnya modal serta pemasaran secara offline yang masih dalam lingkup kecil. Bahasan yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Nah, dalam metode pelaksanaan ini ada perencanaan dan desain. Nah, untuk yang pertama yaitu alat dan bahan dari makrosa atau makaroni rasa. Yang pertama yaitu ada makaroni, gula merah, bumbu tabur, minyak goreng, air, garam, wajan, serok, kompor gas, kemasan, pembungkus, dan juga label produk. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan makrosa. Nah, yang pertama yaitu rebus air secukupnya di dalam panci sampai mendidih. Yang kedua, setelah mendidih, tambahkan garam, minyak, lalu masukkan makaroni. Yang ketiga yaitu rebus makaroni sampai empuk dan tidak terlalu lembek, lalu diangkat dan ditiriskan. Yang keempat yaitu beri tepung bumbu secukupnya, ratakan, diayak agar makaroni berlumuran tepung secara merata dan tidak saling menempel. Yang keenam, yang kelima, panaskan secukupnya minyak di dalam wajan dengan api sedang. Yang keenam, kemudian goreng makaroni sedikit demi sedikit agar tidak saling menempel sampai berwarna kuning kecoklatan, lalu diangkat dan ditiriskan. Yang ketujuh yaitu diamkan makaroni sampai minyaknya tiris. Yang kedelapan, beri bumbu secukupnya. Yang kesembilan, kemas makaroni pada standing pouch yang sudah berlogokan produk makrosa. Yang ke-10, pemasaran produk makaroni atau makrosa.
Selanjutnya ada evaluasi dan keberlanjutan. Evaluasi dan keberlanjutan ini ada 3, yaitu yang pertama evaluasi strategi produk, yang kedua evaluasi strategi pemasaran, dan yang ketiga evaluasi strategi publikasi. Oke, yang pertama evaluasi strategi produk. Evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dengan menekan harga produksi Makrosa untuk meningkatkan laba usaha tersebut. Yang kedua, evaluasi strategi pemasaran. Evaluasi dilakukan dengan memperluasi sasaran pasar yang tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Jogja, namun juga bisa diperluas untuk masyarakat di kota lainnya. Evaluasi juga dilakukan dengan membuat inovasi dari produk Makrosa yang lainnya seperti tambahan topping, bentuk penyajian, serta kemasan yang semakin menarik. Inovasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas untuk meningkatkan laba usaha tersebut. Yang terakhir ada strategi evaluasi publikasi. Evaluasi strategi publikasi juga akan dilakukan dengan menghadiri seminar dan event mengenai bisnis makanan instan, seminar yang membahas cara-cara publikasi produk yang baik dan akan meningkatkan kuantitas penjualan, serta dengan mempelajari teknik-teknik publikasi secara otodidak melalui kesuksesan produsen lain yang telah ada di industri makanan sebelumnya. Di sini saya Anggarsi Pramudita akan membacakan biaya anggaran. Perlengkapan yang diperlukan: mesin spanner jenis unit, volume 1, harga satuan Rp1.600.000, nilai Rp1.600.000. Perlengkapan yang diperlukan: kompor gas jenis unit, volume 1, harga satuan Rp200.000, nilai Rp200.000. Perlengkapan yang diperlukan: wajan jenis unit, volume 1, harga satuan Rp35.000, nilai Rp35.000. Perlengkapan yang diperlukan: serok jenis Pisces, volume 1, harga satuan Rp15.000, nilai Rp15.000. Perlengkapan yang diperlukan: bahan habis pakai makaroni jenis kilo, volume 1, harga satuan Rp15.000, nilai Rp15.000. Bahan habis pakai bumbu tabur rasa jenis gram, volume 100, harga satuan Rp6.000, nilai Rp6.000. Bahan habis pakai minyak goreng jenis liter, volume 1, harga satuan Rp14.000, nilai Rp14.000. Bahan habis pakai tepung terigu jenis kilogram, volume 1, harga satuan Rp12.000, nilai Rp12.000. Bahan habis pakai gram jenis Pisces, volume 1, harga satuan Rp1.500, nilai Rp1.500. Bahan habis pakai air jenis mili, volume 500, harga satuan Rp250 perak, nilai Rp1.500. Jadi subtotal menjadi Rp50.000. Biaya anggaran: kemasan plastik kemasan jenis Pisces, volume 20, harga satuan Rp200, nilai Rp4.000. Kemasan logo atau label produk jenis Pisces, volume 20, harga satuan Rp150, nilai Rp3.000. Subtotal menjadi Rp7.000. Lain-lain: listrik jenis watt per bulan, harga satuan Rp50.000, nilai Rp50.000. Lain-lain: kuota internet jenis bulan, volume 1, harga satuan Rp30.000, nilai Rp30.000. Subtotal menjadi Rp80.000. Lah biaya anggaran. Jenis-jenis biaya. Biaya perlengkapan yang diperlukan jumlah Rp1.911.000. Jenis-jenis biaya: biaya habis pakai jumlah Rp50.000, biaya kemasan Rp7.000, biaya lain-lain Rp8.000, biaya total keseluruhan menjadi Rp2.048.000. Perhitungan Break Even Point atau BEP yang tertera pada dua tabel dengan keterangan tabel pertama yaitu 1. Fixed cost dengan jumlah Rp1.911.000
didapat dari pendapatan sama dengan fixed cost ditambah variable cost, di mana pendapatan sendiri didapat dari pendapatan berbulan Rp2.400.000 dikali dengan 12 bulan sama dengan Rp28.800.000 sama dengan Rp1.911.000 ditambah N Rp6.250. Kemudian Rp28.800.000 dikurangi Rp1.911.000 sama dengan Rp6.250. Didapatkan Rp26.889.000 sama dengan Rp6.250 N. Kemudian Rp26.889.000 dibagi dengan 6.250 sama dengan N. Didapatkan hasil 4.302,24 sama dengan N. Jadi, didapatkan 4.302 pack. Kesimpulannya, kami harus memproduksi 4.302 pack atau 34.416 spesies makaroni Mak Rosa dalam 1 tahun apabila ingin mencapai BEP dalam 1 tahun. Analisis kelayakan usaha didapatkan dari B per share ratio sama dengan harga jual dibagi dengan HPP sama dengan Rp12.000 dibagi dengan Rp6.250. Kemudian didapatkan hasil 1,92. Setiap satuan biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil penjualan sebesar 1,92 kali lipat. Artinya, usaha produk makaroni Mak Rosa ini menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.